negara kepulauan yang kaya akan keanekaragaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Dari Sabang sampai Merauke, perbedaan itu menjadi identitas dan kekuatan bangsa yang tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Di tengah keberagaman tersebut, persatuan harus terus dijaga. Pentingnya semangat bela negara, yaitu kesadaran dan tanggung jawab setiap warga untuk menjaga keutuhan NKRI. Bela negara tidak hanya berarti berperang, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan sederhana sesuai dengan profesi masing-masing. Tentara, TNI, Polri. Nah, menurut saya, secara esensial wawasan kebangsaan itu dapat kita pahami sebagai cara pandang suatu bangsa mengenai jati diri dan lingkungannya, yaitu yang dilandasi oleh kesadaran akan jati diri, sejarah, serta cita-cita bersama sebagai sebuah negara dan bangsa. Kalau menurut pandangan saya, bela negara itu lebih ke bentuk partisipasi atau bentuk kecintaan masyarakat terhadap negara yang dilakukan baik secara materi bisa, secara fisik juga bisa. Dengan bercocok tanam, berlahan, bertani untuk menjaga ketahanan pangan buat rakyat Indonesia. Bagi saya, peran ini dapat kita wujudkan melalui beberapa kontribusi yang nyata. Yang pertama, sebagai penjaga integritas dan moral bangsa. Di tengah maraknya tantangan seperti korupsi, berita-berita hoax, dan polarisasi sosial, saya memandang profesi saya ini sebagai mahasiswa yang mencakup tanggung jawab untuk menjadi contoh integritas, dengan menolak plagiarisme dan bersikap jujur dalam segala aspek akademik. Yang kedua, sebagai penerjemah nilai-nilai kebangsaan dalam aksi yang nyata. Saya menyadari bahwa keutuhan bangsa dapat terganggu jika generasi mudanya itu apatis dan tidak paham makna persatuan. Sebagai mahasiswa yang berperan aktif dalam kegiatan yang mempromosikan dialog antar budaya, gotong royong, dan toleransi, baik di kampus maupun di masyarakat. Yang ketiga, sebagai pengawal etika dan ideologi di ruang digital. Ruang digital ini telah menjadi medan pertarungan ideologi dan pengaruh. Sebagai generasi yang melek akan teknologi, saya memiliki tanggung jawab untuk melawan misinformasi, ujaran kebencian, serta konten radikal yang dapat mengancam persatuan. Bela negara itu kan bukan hanya kayak militer gitu ya, bisa berupa kita berpartisipasi di lingkungannya masing-masing. Contoh, membersihkan tempat lingkungan pas minimal seminggu sekali gitu kan, untuk menjaga agar lingkungannya tetap indah, asri, dan nyaman. Mungkin seperti itu kalau pandangan saya. Kalau buat petani, kurangnya fasilitas dari masyarakat, dari pemerintah, kurangnya perhatian terhadap petani, pupuk mahal, pestisida mahal, perawatan petani susah, sedangkan daya jual kita ada kadang-kadang minim. Ya, kalau menurut saya itu ada beberapa. Yang pertama, sulitnya menyaring pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Yang kedua, terpaan nilai individualisme dan konsumerisme yang dapat mengikis semangat gotong royong. Yang ketiga, kesulitan membedakan antara informasi valid dan berita-berita hoax yang dapat merusak persatuan. Yang keempat, semakin memudarnya pemahaman terhadap Pancasila dan sejarah perjuangan bangsa. Yang kelima, lemahnya literasi kebangsaan di kalangan generasi muda. Yang keenam, budaya apatis. Dan yang terakhir, radikalisme dan intoleransi. Dapat menghambat bela negara ya salah satunya, apalagi sekarang yang isu yang lagi rame ya, isu SARA kayak gitu, isu-isu provokatif, apalagi sekarang di zaman medsos seperti ini, isu-isu SARA sangat mudah sekali gitu di masyarakat itu terbujuk. Walaupun sekarang kan masyarakat kalau di informasi medsos itu harusnya jangan langsung percaya terhadap berita tersebut, karena ya sekarang zaman udah canggih, apa-apa kayak
AI kayak gitu kan bisa diedit seperti itu kan, mungkin kenyataannya tidak seperti itu. Pandangan saya seperti itu. Petani juga termasuk bela negara dengan menjaga ketahanan pangan buat rakyat Indonesia. Nah, kalau menurut saya rakyat sipil juga bisa turut serta dalam upaya bela negara. Menurut saya tidak harus TNI dan Polri aja, karena bela negara apalagi di negara-negara maju ya, negara maju kayak di Korea, Jepang, justru bela negara itu diwajibkan untuk warga negara yang sudah cukup umur gitu. Karena apa? Karena ya bentuk kecintaan warga masyarakat terhadap negaranya, ya salah satunya diadakan bela negara seperti itu. Jadi dengan adanya bela negara tersebut otomatis jiwa nasionalismenya akan tumbuh sehingga bisa lebih mencintai negara tercintanya. Berantas korupsi, hargailah para petani. Kalau menurut saya itu ada beberapa. Yang pertama, sulitnya menyaring pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Yang kedua, terpaan nilai individualisme dan konsumerisme yang dapat mengikis semangat gotong royong. Yang ketiga, kesulitan membedakan antara informasi valid dan berita-berita hoax yang dapat merusak persatuan. Yang keempat, semakin memudarnya pemahaman terhadap Pancasila dan sejarah perjuangan bangsa. Yang kelima, lemahnya literasi kebangsaan di kalangan generasi muda. Yang keenam, budaya apatis. Dan yang terakhir, radikalisme dan intoleransi. Ya, sebetulnya Indonesia kan negara yang sangat beragam ya, baik dari budaya, agama, dan itu sangat dibutuhkan rasa toleransi yang tinggi. Dengan adanya bela negara, dengan dikasih pemahaman bahwa kita itu negara NKRI itu negara yang beragam, beribu-ribu pulau dengan suku bangsa dan adat istiadat yang berbeda-beda. Dengan adanya bela negara akan lebih mempererat antara suku satu dengan suku yang lain, agama satu dengan agama yang lain, sehingga kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar warga negara akan lebih terjaga. Seperti itu nih. Bela negara merupakan wujud cinta dan tanggung jawab setiap warga negara terhadap bangsa dan negara yang dilakukan dengan kesadaran, semangat nasionalisme, dan tindakan nyata sesuai kemampuan dan profesinya. Setiap warga negara memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk menjaga keutuhan NKRI, melindungi Pancasila, serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Seorang ASN dapat membela negara dengan bekerja profesional, jujur, melayani masyarakat, dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Para petani, nelayan, pekerja, dan pelaku usaha ikut membela negara dengan menjaga ketahanan pangan, ekonomi, serta mendukung kesejahteraan masyarakat. Mahasiswa dan pelajar membela negara dengan belajar giat, berpikir kritis, serta ikut serta menjaga persatuan bangsa. Bela negara bukan hanya tugas militer, melainkan tanggung jawab seluruh warga negara untuk berkontribusi sesuai profesi, kemampuan, dan peran masing-masing demi menjaga keutuhan, keamanan, dan kemajuan Indonesia.